Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-madaratil amal amali shalihah wa yasqina biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman al khairul bariyah wa ala alihi wa atbaihi al-kiramil barah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan sehat itu bukan cuma sehat, Umi. Tapi sehat walafiat. Kata ulama, walafiat itu jadi sehat yang ditunjang untuk senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma minta sehat aja tuh, Jadi minta sehat juga walafiat. sehat walafiat. Oh iya. Agar kesehatan kita dijadikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk obrolan subuh hari ini, obrolan apa nih untuk menemani sahabat Suriah di rumah? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat Waalaikumsalam Surya warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, seperti yang kita ceritakan ahad lalu ya, Bi. Ya, Hari ini kita akan melanjutkan obrolan tentang perjalanan Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ya. Ya, kita udah janji ya minggu kemarin, ahad kemarin kita bahas tentang kemuliaan Rajab. Ya. Juga sepenggal terjemah daripada Quran surah Al-Isra tentang apa? Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar nggak gagal paham nih, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan perjalanan yang maha dahsyat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan untuk takaran ilmu saja udah nggak bisa tuh dirumuskan. Kenapa bisa perjalanan sesingkat itu, bisa menempuh perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Untuk perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Perjalanan darat itu 15 sampai 20 jam. Naik unta, jalan kaki itu 40 hari lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setengah malam bahkan sampai naik ke langit ke-7. Juga menurut para ahlinya, untuk mencapai ujung daripada ruang angkasa itu membutuhkan waktu 11 miliar tahun. Bayangkan coba. Nah, untuk nggak gagal paham itu bisa disimak dulu penjelasan daripada ahad kemarin. Ya. Ahad kemarin. Nah, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan apa namanya? Duka. Di tahun-tahun kesedihan ditinggal oleh orang-orang yang begitu dicintainya. Pamannya yang senantiasa mendampinginya dan istrinya yang senantiasa mendampinginya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan intimidasi yang begitu dahsyat. Ada yang meletakkan kotoran di kepala yang mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang meludahinya, mengolok-oloknya. Berbagai rintangan diterima di kota Mekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif juga begitu dahsyat. Rintangannya dilempari sampai berdarah-darah. Bahkan untuk keluar kota Taif juga begitu susah karena sudah disediakan orang-orang yang begitu tinggi besar untuk menghantam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat sedikit hiburan dengan adanya rombongan daripada jin yang masuk Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru bisa kembali ke kota Mekah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam itu Rasulullah berbaring di atas tempat tidurnya. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam dari atas atap rumah itu ditembus oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dekat sumur Jam-Jam. Di sana sudah terdapat dua malaikat, yaitu malaikat Mikail alaihissalam dan malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah kembali dadanya, dibelah karena
Kenapa dibelah kembali? Karena sebelumnya pernah dibelah juga dadanya. Dibelah kembali dadanya, dibersihkan dengan air jam-jam dan dimasukkan kembali dadanya dengan dipenuhi ilmu, kesolehan, kesabaran, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dikembalikan seperti semula. Dan malaikat Jibril alaihissalam ini membawa tunggangan yang akan ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersamanya untuk melewati perjalanan Isra wal Mi'raj, yaitu buraq. Buraq ini kendaraan yang akan dipakai oleh ahli-ahli surga. Jadi buraq itu melangkahnya itu sejauh mata memandang. Bahkan nanti kalau di surga itu buraq bisa berjalan sesuai keinginan hati kita, secepat kilat. Artinya kan buraq itu kilat. Kalau misalkan jalannya itu menanjak, maka kaki belakangnya akan memanjang, kaki depannya memendek. Kalau jalannya itu turunan, maka kaki depannya yang memanjang, kaki belakangnya yang memendek. Jadi seakan-akan orang yang menungganginya itu nyaman, datar-datar saja. Jadi secepat kilat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta malaikat Jibril mendunggangi buraq ini. Orang-orang Yahudi menggambarkan buraq ini adalah kuda dengan berkepala wanita. Itu kan udah umum tuh, ya. Umi pernah nggak lihat gambarannya gitu? Pernah sih. Itu hanya olok-olokan dari kaum kafir untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buraq ini sejenis hewan, bahkan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan menjadi tunggangan ahli-ahli surga. Berwarna putih, mempunyai sayap, dan buraq ini berjalan atau melangkahnya sejauh daripada mata memandang. Mudah-mudahan kita bisa naikin nanti ya. Amin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra itu di malam hari, melewati perjalanan tidak full satu malam, hanya setengah malam. Ketika perjalanan Isra, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh buraq ini berhenti. Kemudian menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah menunaikan sholat 2 rakaat, maka ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak tahu." Maka Jibril alaihissalam menjawab, "Itu adalah kota Yasrib, yang suatu saat engkau akan tinggal di sana." Yasrib itu kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasulullah ketika perjalanan Isra wal Mi'raj itu singgah dulu di kota Yasrib dan sholat 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi, dan Jibril alaihissalam kembali menyuruh buraq itu berhenti dan menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turun dan menunaikan lagi sholat 2 rakaat. Lalu kembali ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu engkau sholat di mana tadi?" "Tidak, wahai Jibril. Sesungguhnya engkau sholat adalah di pohon tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Pohon di kota Madian kalau nggak salah." Lanjut lagi perjalanan, kembali malaikat Jibril alaihissalam menyuruh buraq itu berhenti dan menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun kembali untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Dan kembali ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu engkau sholat di mana tadi?" "Tidak, wahai Jibril. Sesungguhnya engkau sholat di Baitul Lahmi. Itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam." Naik lagi dan melanjutkan perjalanan. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyuruh buraq itu berhenti
dan menyuruh kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat lagi 2 rakaat. Dan kembali lagi ditanya, wahai Muhammad, apakah engkau tahu engkau sholat di mana? Tidak wahai Jibril, sesungguhnya engkau tadi sholat adalah di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Dan lanjut perjalanan Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam perjalanan Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat sekumpulan api yang begitu besar. Bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah kumpulan api itu? Maka Jibril alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jin ifrit yang senantiasa mengganggu umat manusia. Maka akan aku ajarkan doa bagaimana caranya memadamkan api itu. Maka diajarkanlah oleh malaikat Jibril, dan ketika selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa itu, maka seketika api itu padam. Dilanjutkan lagi perjalanan Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat satu kaum berarti banyak kan, orang yang begitu banyak, sedang menanam padi. Ketika menanam padi yang sudah ditanamnya di belakangnya sudah tumbuh dan siap dipanen. Begitu seterusnya, setiap menanam tumbuh panen, setiap menanam tumbuh dipanen, setiap menanam tumbuh dipanen. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah yang aku lihat itu? Maka Jibril alaihissalam menjawab, ya Muhammad, sesungguhnya itu adalah gambaran umatmu yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi dia akan terus memanen kebaikan itu. Dia tanam kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan itu. Dia rajin ibadah, maka dia akan menuai kenikmatan daripada hasil ibadah itu. Itu gambaran kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa taat ibadah dan melakukan kebaikan. Digambarkan seperti orang atau kaum yang sedang menanam padi, seketika padi itu siap untuk dipanen. Itulah gambaran orang-orang atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berbuat kebaikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan Isra lagi dan melihat sekumpulan orang yang memukul-mukul kepala sampai pecah. Maka dijadikan utuh kembali dan memukul-mukul lagi sampai pecah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bingung, wahai Jibril, golongan apa orang-orang itu? Kenapa melakukan seperti itu? Wahai Muhammad, itulah orang-orang yang senantiasa menahan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan siksaannya itu memukul-mukul kepalanya sampai pecah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan utuh semula dan dipukul-pukul lagi. Dan ketika dalam perjalanan Isra, ini belum Mi'raj ya, masih perjalanan Isra. Dalam perjalanan Isra itu Rasulullah mencium aroma yang sangat harum yang belum pernah tercium. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, semerbak harum apakah ini? Maka Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah kuburan Masyitoh dan ahli keluarganya. Tahu kan? Masyitoh. Iya. Tukang sisir di zaman Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pernah dengar kisahnya. Iya. Itu kuburannya semerbak wangi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma harum itu. Dan dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu adalah kuburannya Masyitoh beserta ahli keluarganya. Maka lanjut lagi perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekumpulan orang yang sedang mencakar-cakar wajahnya sendiri, dan kukunya begitu panjang terbuat dari besi. Mereka mencakar-cakar wajahnya sendiri hingga terkelupas daging di wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk kembali utuh dan dicakar-cakar lagi. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril,
apakah segerombolan orang itu? Maka Jibril alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, itulah gambaran umatmu yang senantiasa menceritakan aib saudaranya, memangkan bangkai saudaranya, gibah, gosip. Jadi jangan ada kata no gossip no party ya. Itu siksanya seperti itu. Iya, serem ya. Ya, siksanya seperti itu. Udah dihinakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menghinakan itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ketika di akhirat nanti mendapat siksaan yang begitu dahsyat, pedih luar biasa. Mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai daging wajahnya terkelupas. Allah kembalikan utuh dan dicakar kembali. Jadi itu gambaran umat Rasulullah SAW yang senantiasa menceritakan aib saudaranya. Makanya nanti tuh tobat, tobat dari gibah, tobat dari gosip, itu dosa. Siksaannya begitu pedih. Lanjut lagi, Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Rasulullah SAW melihat sekumpulan orang yang kemaluannya itu ditusuk. Ditusuk sampai perutnya itu membesar sebesar unta. Sebesar unta dan begitu kepayahan. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, gambaran apakah ini? Maka Jibril alaihissalam menjawab, itulah orang-orang yang senantiasa memakan harta haram dan menahan infak, sedekah dan zakat ketika dia mampu. Itu siksanya seperti itu. Kemudian perjalanan kembali Rasulullah SAW dalam Isra-Nya melihat sekumpulan orang yang disediakan dua daging, yang satu daging itu dalam keadaan matang dengan begitu bumbu yang begitu sedap, dan satunya lagi daging mentah yang begitu busuk. Tapi orang-orang itu memilih daging yang busuk itu dan memakannya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, apakah ini? Gambaran orang-orang seperti apakah ini? Wahai Rasulullah SAW, itu gambaran bagi orang-orang yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan yang halal, tapi mereka memilih yang haram. Maka gambarannya seperti itu, memilih daging-daging yang busuk untuk dia makan. Lalu perjalanan kembali Rasulullah SAW dalam Isra-Nya melihat wanita yang begitu cantik dengan perhiasan begitu indah, begitu banyak. Jadi wanita udah cantik, banyak perhiasannya, memakai perhiasan yang indah, dan memanggil-manggil Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Maka Jibril alaihissalam melarang Rasulullah untuk menoleh. Maka bertanya Rasulullah, ya Jibril, gambaran apakah itu? Maka Jibril alaihissalam menjawab, itulah gambaran dunia yang kau tempati. Seandainya engkau menoleh, kalau bahasa kita nyaut tuh. Yeah. Ada yang nge-tracking kita nyaut tuh. Maka umatmu akan cenderung menjadi ahli dunia, hubbu dunia, begitu cinta dunia. Rasul nggak noleh aja, kita masih banyak yang tergiur oleh dunia. Jujur-jujuran, 99,9% mungkin ya. Walau alam ya, nggak bisa tebak-tebakan ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang zuhud, yang soleh. Ya, maksudnya dalam kategori umumnya masih banyak orang yang tunduk terhadap dunia, bahkan rela meninggalkan ibadah untuk dunia. Nah, ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra-Nya melihat gambaran wanita cantik yang begitu banyak perhiasan, dan Jibril alaihissalam menjelaskan itu adalah gambaran dunia yang kau tempati, maksudnya dunia yang kita tempati ini. Dan beberapa saat lagi Rasulullah melihat gambaran laki-laki tua renta yang sudah membungkuk, tidak berdaya.
Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, gambaran apakah itu? Ya Rasulullah, itulah gambaran dunia saat ini yang kau tempati. Bayangkan coba, itu usia dunia digambarkan dalam perjalanan Isra Rasulullah SAW seperti kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah memukuk dan tidak berdaya. Berarti zaman sekarang sudah kayak gimana? Udah tepar beneran, tinggal nunggu ajal. Ya. Jadi coba Rasulullah digambarkan seperti kakek-kakek yang tua renta sudah bungkuk tidak berdaya. Makanya zaman-zaman yang bukan mendekati akhir zaman, memang kita hidup di akhir zaman kan? Iya. Mungkin sekarang sudah benar-benar tinggal menunggu ajal itu dunia. Sifat-sifat orang tua dalam apa namanya, gambaran dunia ini emang terasa gitu ya. Sifat orang tua itu kan badannya udah banyak gemetar kan? Iya, Makanya banyak gempa tuh, goyang-goyang terus. Terus pelupa juga. Ya, kerasa kayak musim kan, sudah nggak bisa ditentuin. Dulu berber gitu kan udah yakin hujan. Iya. Kalau sekarang nggak bisa kan. Kadang kemarau kan. Bulan yang akhirannya Iya, bulan yang akhirnya Abi ngalamin tuh dulu. Zaman-zaman kecil berber itu pasti hujan. Tapi kan sekarang enggak. Udah lupa karena udah tua tuh dunia. Udah tua. Ini tuh gambaran yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra. Lalu Rasulullah SAW sampailah di Masjidil Aqsa, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dibangun lagi kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dibangun lagi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian dibangun lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW ini sampailah di Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa ini Malaikat Jibril alaihissalam menawarkan 2 minuman kepada Rasulullah SAW. Yang satu susu, yang satu khamar. Khamar, minuman yang memabukkan. Padahal belum turun ayat untuk melarang khamar pada waktu itu. Tapi Rasulullah SAW memilih meminum susu. Sodakta, benar ya Rasulullah. Seandainya kalau misalkan Rasulullah meminum khamar, maka banyak daripada umatnya menjadi ahli pemabuk. Mabuk itu, segala mabuk itu jelek image-nya. Bukan cuma minuman, Umi. Oh. Mabuk agama, terlalu gila agama juga jelek. Serasa diri soleh gitu. Mabuk dunia apa lagi? Terus mabuk apa lagi ya? Mabuk harta. Mabuk harta. Ada lagu itu ya, nggak usah disebutin lah. Iya. Itu juga jelek. Jadi image mabuk itu jelek. Dan Rasulullah SAW memilih susu untuk beliau minum, dan itu benar. Kebenaran Rasulullah SAW memasuki Masjidil Aqsa, sudah berkumpul orang-orang di sana begitu padat. Maka diberikan salam dan dipersilakan Rasulullah SAW untuk mengimami sholat. Selesai sholat, maka ditanya Rasulullah SAW, wahai Muhammad, tahukah engkau siapa yang berdiri di belakangmu? Maksudnya yang menjadi makmum. Ya. Ini tahu nggak siapa? Siapa tuh? Itulah para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus dari pertama sampai terakhir. Jadi berkumpul semua. Loh, kok bisa? Padahal beda zaman kan? Ya. Beda zaman. Ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan, ada yang ribuan bahkan. Kepada Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Kuasa Allah lagi kan? Iya. Subhana yang pernah kita bahas minggu kemarin, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kurangnya. Allah hadirkan di masjid itu menjadi makmum dan diimami oleh Rasulullah SAW. Dan selesai sholat, maka Rasulullah SAW diberikan stempel sebagai khataman nabi terakhir. Maka Rasulullah SAW selesai itu diajak oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menaiki batu Mi'raj dan naik ke langit pertama.
pertama Pertama dulu dulu ya. nggak ke 7 dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Iya, iya. Jadi bukan ke 7 dulu langsung ke 1. Langit pertama. Mungkin ada yang bertanya dalam benak kita masing-masing nih. Mungkin Umi juga bertanya, kenapa sih kalau misalkan tujuannya naik ke langit, kenapa tidak langsung dari Mekah naik ke langit kan? Iya. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Iya, ke Masjid Al-Aqsa dulu. Yang pertama, menurut para alim ulama, di Masjidil Aqsa menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai garis keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kan bangsa Yahudi itu menolak. Iya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah. Iya. Kebanyakan para nabi itu di Palestina, ya sekitaran Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa harus melewati Masjidil Aqsa dulu dan naik melalui Batu Mi'raj dari tempat itu juga? Ternyata arah pintu langit itu arahnya ada di situ. Bahkan roh-roh daripada kaum mukminin akan melewati situ kalau naik ke langit. Seperti itu. Jadi itu alasan kenapa ada perjalanan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik melewati Batu Mi'raj. Dan ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, naik ke atas itu bukan melayang gitu, melayang kayak apa ya, kayak Superman gitu, bukan. Atau batunya naik ke langit, bukan. Tapi kalau kita visualkan itu seperti eskalator tuh. Eskalator ya. Jadi di Batu Mi'raj itu terbentang tangga dari Batu Mi'raj sampai ke langit pertama. Jadi nggak usah jalan juga, cukup menaiki satu anak tangga maka berjalan sendiri. Jalan sendiri. Oh iya. Berjalan sendiri melewati begitu panjang perjalanan hingga sampailah ke langit pertama. Dan di langit pertama ini dijaga oleh satu malaikat yang bernama malaikat Ismail alaihissalam, dengan didampingi 70.000 malaikat, dan satu malaikatnya juga membawahi 70.000 malaikat lainnya. Dan bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Assalamualaikum, yang disampaikan salam oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dijawab oleh malaikat Ismail, sesungguhnya siapa yang bersama engkau? Inilah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Muhammad ini diutus oleh Allah? Jelas diutus oleh Allah. Maka akan aku bukakan pintu. Dibukakan pintu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke langit pertama. Dan tahu tidak gambaran langit pertama ini? Luasnya tahu nggak, Umi? Kayak gimana tuh, Wi? Digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luas langit pertama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melemparkan cincinnya, yang ada dalam lingkaran itu jagat raya, termasuk bumi yang kita tempati, dan seluruh gurun pasir itu adalah langit pertama. Begitu luasnya langit pertama. Maka nggak ada bandingannya, kita kecil di sini, nggak ada apa-apa. Dan di langit pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan satu sosok laki-laki yang begitu parasnya tampan, tapi tinggi besar, kurang lebih tingginya 30 meter, lebarnya kurang lebih 4-5 meter. Dan sosok laki-laki ini setiap memandang ke kanan arah pintu gelap yang begitu harum keluar dari pintu itu, maka sosok laki-laki itu tersenyum. Dan ketika memandang ke sebelah kiri, dan ada satu pintu gelap dan keluar aroma yang begitu busuk, dan sosok laki-laki ini menangis bersedih.
Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, siapakah itu? Itulah adalah bapaknya para manusia, Nabiullah Adam alaihissalam. Maka ucapkanlah salam. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW mengucapkan salam dan dibalas oleh Nabi Adam alaihissalam, wahai anakku yang soleh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Melanjutkan perjalanan kembali ke langit ketiga, maka Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan Rasulullah SAW menyaksikan paras paras daripada Nabi Yusuf alaihissalam yang dikaruniai setengah setengah ketampanan daripada jagat raya ini dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan setiap wanita rela mengiris tangannya tanpa terasa karena melihat ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketampanannya itu adalah cahaya langsung dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi yang paling tampan itu yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Adam alaihissalam, dan yang keempat Nabi Yusuf alaihissalam. Oh gitu. Perbedaan tampan daripada Nabi Yusuf dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tampannya itu membuat orang-orang itu segan kepada Rasulullah SAW, bahkan tidak berani memandang langsung wajahnya. Tapi yang memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam itu timbul syahwat. Bahkan bagi laki-laki itu timbul iri. Iya. Itu perbedaannya. Nah, ketika sudah selesai di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka dilanjutkan naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Inilah salah satu nabi yang diwafatkan langsung di langit. Nanti kita obrol ini kisah Di Nabi Idris alaihissalam. yang lainnya ya. Ya, di kesempatan yang lain. Lalu naik lagi ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dilanjutkan lagi naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dengan begitu banyak umatnya, maka Rasulullah SAW menyuruh Rasulullah, lihatlah ke atas. Dan ketika dilihat di atas, begitu banyak manusia yang begitu indah-indah, dan jawab malaikat Jibril alaihissalam, itulah umatmu. Ternyata lebih banyak daripada umat Nabi Musa, dan seluruh umatmu akan masuk surga. Itulah gambaran umatmu yang semuanya akan masuk surga. Belum lagi 70.000 umat Rasulullah SAW yang tidak dinampakkan karena mereka masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi Musa alaihissalam bersedih, haru karena Nabi Musa itu dakwah dengan luar biasa. Ternyata ada satu sosok yang lebih soleh, lebih indah, lebih mulia, yang memiliki umat begitu banyak dan ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Lanjut lagi ke langit ke 7, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita persingkat, kemudian lanjut lagi perjalanan Rasulullah SAW naik ke Baitul Maqmur. Dan di Baitul Maqmur Rasulullah SAW melihat begitu banyak malaikat, 70.000 malaikat setiap kalinya masuk ke Baitul Maqmur. Apa itu Baitul Maqmur? Baitul Maqmur itu adalah Baitul Haram atau Masjidil Haramnya, Ka'bahnya yang ada di bumi, dan Baitul Maqmur itu adalah Masjidil Haram atau Ka'bahnya yang ada di langit, dan itu persis sejajar arahnya. Sejajar yang di bumi dan yang di langit. Iya, persis sejajar. Dan itu setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke Baitul Maqmur untuk ibadah, tawaf dan sebagainya, tanpa kembali sampai hari kiamat. Ganti lagi 70.000 lagi, ganti lagi 70.000 lagi, dan setiap yang masuk ke Baitul Maqmur tidak keluar sampai hari kiamat. Makanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa banyak daripada para malaikat.
Ketika di Baitul Makmur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkanlah keindahan-keindahan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 500 tahun perjalanan harumnya sudah tercium. Harumnya sudah tercium. Harumnya surga. Tapi ada beberapa kriteria yang nanti tidak bisa mendapatkan harumnya. Jangankan surganya, harumnya udah nggak dapat. Padahal bisa aromanya itu tercium dari 500 tahun perjalanan. Dan diperlihatkanlah bagaimana keindahan-keindahan surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai malaikat yang senantiasa ramah, yaitu malaikat penjaga surga, pintu surga, malaikat Ridwan alaihissalam. Diperlihatkan begitu banyak keindahan yang ada di surga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai juga nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dan diperlihatkan bagaimana azab-azab yang akan diterima. Dan melihat malaikat yang begitu bengis luar biasa yang tidak pernah tersenyum kecuali pada waktu itu, karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah malaikat Malik alaihissalam, penjaga pintu neraka, dan para malaikat-malaikat yang menyiksa di neraka, salah satunya malaikat Jabaniyah yang tidak pernah kenal belas kasihan. Maka ditutup kembali pintu neraka dan akan dibuka ketika ada penghuninya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud Jibril dalam wujud aslinya, dengan memiliki 600 sayap, dan satu sayapnya itu bisa menutupi dunia. Satu sayapnya. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan menjumpai banyak malaikat, seperti malaikat maut dalam Isra wal Mi'raj itu dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat gambaran daripada malaikat maut itu dengan tubuh yang dipenuhi dengan mata, dan matanya itu sesuai makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Begitu seram. Makanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada makhluk yang lebih menyeramkan kecuali malaikatul maut. Atau yang kita kenal itu malaikat Israel. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana menerima perintah salat pertama kali 50 waktu. 50 waktu. 50 waktu. Turun kembali setelah menerima perintah salat itu, turun kembali di langit ketujuh bertemu malaikat Ibrahim tanpa komen sedikit pun. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa komen, "Ya Rasulullah, umatmu kepayahan, lemah, berat, mintalah keringanan." Sampai beberapa kali hingga tersisalah 5 waktu sebagai kewajiban. Jadi bukan perintah sholatnya, karena sebelum Isra wal Mi'raj, sholat itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh nabi-nabi terdahulu. Dan kenapa itu Isra Mi'raj? Itu perintah waktunya. Jadi sudah digenggam tuh 5 waktu sebagai perintah wajib, yang tidak ada perantara antara Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah waktu sholat yang 5 waktu itu diterima. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke Baitul Maqdis, lalu melanjutkan perjalanan pulangnya ke Baitul Haram atau Masjidil Haram. Ketika di Masjidil Haram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat 2 pamannya, yaitu Hamzah, dan menghampiri pamannya. "Wahai paman, sesungguhnya aku melakukan perjalanan seperti ini." Maka diceritakan. Kebingungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditawari oleh Hamzah ini, "Ya Rasulullah, apakah mau aku kumpulkan orang-orang Quraisy untuk mendengarkan cerita yang engkau ceritakan kepadaku?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati menerima tawaran daripada pamannya itu Hamzah radhiyallahu an. Maka dikumpulkan orang-orang Quraisy, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini adalah ujian iman. Ketika mendengar daripada cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, kafir-kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah. Wah, Muhammad sudah gila, Muhammad sudah tidak waras nih.
Bahkan sebagian yang sudah muslim, mereka kembali kepada murtad. Mereka kafir kembali karena tidak percaya dengan apa yang diutarakan atau diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Bahkan mereka ingin lebih mempermalukan Rasulullah SAW. Dan ada beberapa sahabat yang terutama Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Kafir Quraisy ini ingin mempermalukan Rasulullah SAW dengan mengajukan beberapa pertanyaan, karena niatnya ingin mempermalukan Umi kan. Maka dipertanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, jikalau perkataanmu benar tentang Isra wal Mi'raj, maka jelaskan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa dan berapa tiangnya, berapa pintunya. Karena Rasulullah SAW datang untuk menunaikan sholat, mengimami para nabi. Rasulullah tidak melihat detail bagaimana bentuk daripada Masjidil Aqsa, sempat kebingungan. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan gambaran daripada Masjidil Aqsa dengan begitu jelas, dan Rasulullah SAW memaparkan bagaimana bentuk daripada Masjidil Aqsa lengkap dengan tiangnya, berapa pintunya, berapa tiangnya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak membuat kafir Quraisy percaya, malah menambah pertanyaan itu untuk mengolok-olok Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kemarin kafilah dagang dari Mekah menuju ke sana. Jikalau engkau benar melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, engkau pasti bertemu dengan kafilah dagang dari Mekah itu. Maka jelaskan bagaimana keadaan daripada kafilah dagang dari Mekah itu. Maka Rasulullah SAW memang bertemu dengan kafilah dagang Mekah itu dan menceritakannya. Sesungguhnya unta mereka salah satunya lari dari kumpulan, dan salah satu unta mereka patah kakinya. Lalu kapan kembali mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka akan kembali tepat hari Rabu. Selesai pertanyaan itu, maka kafir-kafir Quraisy ini menunggu daripada kafilah dagang dari Mekah ini. Ketika sekembalinya kafilah dagang yang tepat pada hari Rabu, yang sudah menjadi bukti kenyataan harusnya mereka beriman, tapi mereka tidak beriman juga, dan bertanya tentang apa yang mereka alami. Maka kafilah dagang itu menceritakan apa yang diceritakan Rasulullah SAW, bahwa untanya keluar dari rombongan satu dan salah satu untanya patah kakinya. Bahkan lebih ada penegasan lagi, aku mendengar suara Muhammad menyampaikan salam. Tapi tidak membuat kafir-kafir Quraisy itu beriman, tetap mengolok-olok dan memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Inilah ujian keimanan untuk para sahabat di zaman itu, yang diterpa bagaimana mereka harus mengimani kejadian yang super dahsyat, maha dahsyat Isra wal Mi'raj. Inilah mudah-mudahan yang sebentar, sesederhana, dengan keterbatasan ilmu ini bermanfaat, ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.